Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang kami ucapkan di video pembelajaran kelompok kami. Harapan kami setelah membuat video pembelajaran kali ini yaitu bisa menambah wawasan teman-teman di dalam materi mengenai teori barang publik, khususnya di dalam teori Pigo dan Bowen. Juga materi yang akan kami bawakan pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama teori kesejahteraan masyarakat, yang kedua teori barang publik, yang ketiga teori Pigo, dan yang keempat yaitu teori Bowen. Untuk selanjutnya materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Tingkat dari kesejahteraan seseorang juga dapat dilihat dari tingkat kepuasan dan kesenangan yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan memengaruhi aspek tingkah laku individu. Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya. Nah, maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Seorang ahli mengatakan bahwa cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah ditandai dengan terentaskannya kemiskinan, peningkatan tingkat kesehatan, tingkat pendidikan yang meningkat, dan juga terjadinya peningkatan produktivitas. Nah, kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama sebagai suatu keadaan atau kondisi. Suatu keadaan atau kondisi di mana tercipta tatanan atau tata kehidupan yang baik dalam bermasyarakat. Bukan sekadar kemakmuran pada kehidupan material, tetapi juga dalam aspek spiritual dan sosial. Kemudian yang kedua yaitu sebagai suatu kegiatan. Kesejahteraan di sini disebutkan sebagai suatu keadaan dikarenakan dilihat dari sistemnya yang terorganisir dari berbagai usaha-usaha kesejahteraan masyarakat yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai suatu ilmu. Ilmu di sini ialah suatu ilmu yang mencoba mengembangkan pikiran, strategi, dan teknik untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat, baik di level mikro maupun makro. Nah, ilmu kesejahteraan masyarakat juga adalah ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat bahwa ilmu kesejahteraan masyarakat merupakan ilmu yang bersifat terapan. Karena itu, kajiannya sangat terkait dengan suatu perubahan sosial terencana yang dilakukan oleh pelaku perubahan terhadap berbagai sarana perubahan yang terdiri dari individu, keluarga dan kelompok kecil, komunitas dan organisasi, serta masyarakat yang lebih luas. Kita mengetahui pengertian dari kesejahteraan, selanjutnya kita akan mencari tahu apa aja sih indikator dari kesejahteraan itu. Kesejahteraan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, budaya, pengetahuan, dan kesehatan. Peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial. Indikator yang pertama yaitu pemerataan pendapatan. Jadi setiap manusia tentunya memiliki pendapatan yang berbeda. Pendapatan tersebut nantinya dapat digunakan untuk alat pemenuhan kebutuhan. Semakin banyak pendapatan yang dimiliki, maka semakin banyak pula kebutuhan yang terpenuhi. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari kenaikan hasil pendapatan per kapita. Dengan adanya kebutuhan yang terpenuhi, membuat seseorang semakin mudah untuk mencapai kesejahteraan.
Lalu indikator yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk menggali dan meningkatkan potensi diri dengan melalui sekolah. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata dengan peningkatan kualitas serta biaya murah. Dengan adanya pendidikan yang murah dan mudah dijangkau, maka akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia yang tinggi, maka akan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kesejahteraan manusia dapat diukur dengan kemampuan untuk menjangkau pendidikan dan mampu menggunakan pendidikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu indikator yang ketiga yaitu kualitas kesehatan yang meningkat. Kesehatan merupakan salah satu peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Artinya, apabila seseorang mampu mengakses kesehatan, maka akan memudahkan seseorang untuk mencapai kesejahteraan. Semakin sehat kondisi masyarakat, maka akan mendukung pertumbuhan pembangunan perekonomian suatu negara atau wilayah. Tentunya dengan diimbangi dengan kualitas, fasilitas kesehatan, serta dengan banyaknya tenaga kerja yang memadai. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menunjukkan materi mengenai barang publik. Barang publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi tidak seorang pun dapat menghasilkannya. Apabila ada yang menghasilkannya, maka pihak swasta yang dapat menyediakan dan dengan jumlah yang terbatas. Pengertian dari barang publik adalah suatu barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, barang-barang publik disediakan oleh pemerintah karena sistem pasar gagal dalam menyediakan barang tersebut. Suatu jenis barang dikatakan sebagai barang publik apabila memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, penggunaannya tidak memiliki persaingan atau non-rival, yaitu setiap orang dapat meningkatkan kepuasannya dari barang tersebut tanpa mengurangi kepuasan orang lain yang sedang menikmati secara bersama-sama. Misalnya jalan raya yang tidak padat lalu lintasnya, tidak mengurangi kenikmatan orang lain dalam penggunaannya dan juga dapat memanfaatkannya secara bersama-sama. Yang kedua, tidak dapat dipraktekkan prinsip pengecualian atau non-excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka setiap orang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan tanpa adanya pengecualian. Misalnya dalam penggunaan jalan raya, kecuali prasarana jalan tol, pemerintah tidak dapat mencegah setiap orang yang melintasi jalan yang sudah disediakan. Penyediaan barang publik, pemerintah mempunyai kewajiban dan menyediakan barang dan jasa yang tidak dihasilkan oleh pihak swasta. Ada beberapa teori yang dijelaskan oleh para ahli ekonomi, yaitu seperti teori Piaget, teori Bowen, teori Erik Lindahl, dan teori Samuelson, dan teori anggaran. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Teori Piaget mengatakan bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan sama dengan tingkat di mana ketidakpuasan marginal terhadap pajak yang dipungut untuk membiayai barang publik. Sedangkan dari teori Bowen sendiri berpendapat bahwa penyediaan barang publik didasarkan pada teori harga yang sama untuk penyediaan barang swasta. Barang publik ini tidak dapat kita miliki, namun kita bisa rasakan bersama manfaatnya. Karakteristik tersebut memiliki arti bahwa karena yang pertama, konsumsi barang umum atau barang publik ini oleh satu orang tidak akan mempengaruhi atau mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. Dan juga tidak perlu bagi kita untuk memiliki barang tersebut karena kita bisa memanfaatkannya bersama. Kemudian yang kedua, tidak ada persaingan di dalam konsumsinya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Mutiara Natalia, NIM akhir 190 akan melanjutkan presentasi mengenai teori Piaget. Piaget berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah dalam menyediakan barang publik. Pada diagram kurva kepuasan akan barang publik ditunjukkan oleh kurva U. Kurva U tersebut mempunyai bentuk menurun yang menunjukkan bahwa semakin banyak barang publik yang dihasilkan, maka akan semakin rendah kepuasan marginalnya yang dirasakan masyarakat. Di lain pihak, semakin banyak pajak yang dipungut, semakin besar rasa ketidakpuasan marginal masyarakat. Oleh karena itu, kurva ketidakpuasan marginal akan pembayaran pajak mempunyai bentuk yang meninggi. Ketidakpuasan marginal ditunjukkan dengan sumbu tegak dari titik O ke bawah dan kurva ketidakpuasan marginal ditunjukkan oleh kurva PP.
Titik E adalah keadaan optimum di mana bagi masyarakat kepuasan marginal bagi barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal dalam hal pembayaran pajak. Adapun kelemahan analisa dari Pigo didasarkan pada ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik. Sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menyampaikan materi mengenai teori Bowen. Teori Bowen adalah teori yang didasarkan atas harga barang publik itu sendiri. Menurut Bowen, adalah barang publik yang didasari oleh teori harga atau penentuan harga pada barang swasta. Barang publik adalah barang yang pengecualiannya tidak dapat ditentukan. Jadi, ketika barang publik tersebut sudah tidak tersedia, maka tidak ada pengecualian setiap individu akan manfaat barang publik tersebut. Jadi di sini Bowen mengemukakan teori yang didasarkan pada teori harga, sama halnya pada penentuan harga pada barang swasta. Selanjutnya ada kurva, yaitu kurva penawaran SS, yang mana DA itu adalah permintaan individu A, DB adalah permintaan individu B, dan D dalam kurung A plus B adalah permintaan individu A dan individu B. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kurva penawaran sepatu yang ditunjukkan oleh kurva SS. Kurva DA dan DB menunjukkan kurva permintaan akan sepatu oleh individu A dan individu B. Sedangkan kurva D dalam kurung A plus B merupakan kurva permintaan pasar yang diperoleh dengan menjumlahkan kurva DA dan DB secara mendatar atau horizontal. Selanjutnya, harga pasar yang terjadi adalah OP, yaitu di mana D dalam kurung A plus B sama dengan S atau harga OP adalah harga sepasang bagi A dan B. Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditentukan. Jadi, sekali suatu barang publik sudah tersedia, maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang publik tersebut. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya dapat dilihat dari gambar berikut. DA dan DB menunjukkan kurva permintaan individu A dan B akan barang publik DA dan DB. Jumlah barang yang disediakan pemerintah sebesar OY, yaitu pada titik perpotongan kurva penawaran dengan kurva permintaan, D buka kurung A plus B. Kelemahan teori ini adalah karena Bowen menggunakan permintaan dan penawaran. Yang menjadi masalah adalah karena pada barang publik tidak ada prinsip pengecualian sehingga masyarakat tidak mau mengemukakan kesenangan mereka akan barang tersebut, sehingga permintaan kurva permintaan menjadi tidak ada. Jadi menurut Bowen, perbedaan antara barang swasta dan barang publik adalah dalam segi harga barang swasta yaitu P sama dengan PA sama dengan PB, sedangkan barang publik P sama dengan PA plus PB. Dalam segi jumlah barang swasta yaitu X sama dengan XA plus XB, sedangkan barang publik G sama dengan GA plus GB, di mana P sama dengan harga barang, X sama dengan jumlah barang swasta yang dihasilkan, G sama dengan jumlah barang publik yang dihasilkan, A dan B sama dengan individu A dan B. Kelemahan dari teori Bowen adalah karena Bowen menggunakan analisis permintaan dan penawaran. Yang menjadi masalah adalah karena pada barang publik tidak ada prinsip pengecualian sehingga masyarakat tidak mau mengemukakan kesenangan atau preferensi mereka akan barang publik, sehingga kurva permintaannya menjadi tidak ada. Nah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Adapun juga kesimpulan yang akan kami berikan yaitu kesejahteraan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, budaya, pengetahuan, dan juga kesehatan. Peran pemerintah juga sangatlah penting dalam meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Ada juga beberapa indikator atau usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat tersebut. Salah satunya yaitu pemerataan pendapatan dan juga pemerataan pendidikan di masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.